Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Kita sholat Id di Masjid Ada dengan sudah mulai Id. Kita melaksanakan sholat Id di halaman Masjid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang telah dengan ikhlas melaksanakan kurban, semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya, dan atas kebaikan pahala tersebut juga melimpah kepada Allah. Kami uang kurbannya untuk dikelola oleh panitia Masjid An-Syuhada. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur dan khususnya warga Muslim RT 17 BPS 3 sebagai panitia tahun ini. Juga bapak-bapak perwakilan dari RT-RT yang lain serta pihak-pihak yang telah membantu dan akan membantu pelaksanaan kurban di Masjid An-Syuhada Quran Nusantara ini. Namun bila ada hal yang positif tentu akan menjadi acuan pada kepanitaan tahun berikutnya. Kemudian kepada para jamaah untuk menjaga ketenangan dan ketertiban dalam kita akan menjalankan sholat Id, mohon semua alat komunikasi, handphone untuk di silent atau di off untuk sementara waktu. Yang terakhir, selaku khotib pada sholat Idul Adha pagi ini adalah beliau Bapak Kiai Haji Ibrahim yang MBA selaku Ketua MUI Cilegon dan Imam Ustaz Irfan Fadilah. Terima kasih Pak Kiai telah menyempatkan hadir di Masjid Al-Syuhada. Demikian bapak-bapak dan ibu yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dirayakan dengan dansa dan joget-jogetan. Namun hari raya kita ini harus dirayakan dengan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Id rahimakumullah, ucapan takbir itu bukan ucapan sembarang, bukan ucapan mainan, tapi ucapan takbir itu adalah ucapan keyakinan kita, ucapan keimanan kita. Dan takbir di situ adalah sebagai pernyataan keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Besar. Hadirin rahimakumullah, di dalam kalimat takbir itu konon katanya bahwa memang kalimatnya adalah kalimat berita, yang kata orang ahli balaghahnya disebut khobariyah lafdhah, berita yang sebenarnya. Jadi artinya, maknanya daripada Allahu Akbar itu pernyataan kita. Jadi terjemahnya Allahu Akbar itu Maha Besar, tapi artinya saya menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Hadirin rahimakumullah, kalau kita menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar, maka di situ ada konsekuensi. Apa konsekuensi daripada kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada lain, kita harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada pernyataan kita Allahu Akbar, saya membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya pada hari ini, Lebaran ini, orang banyak mengistilahkan satu dengan Lebaran Haji, karena memang pada saat ini adalah bersamaan dengan pelaksanaan haji di sana di Mekah. Dan yang kedua disebut juga hari ini adalah Hari Raya Kurban. Hadirin rahimakumullah, sedikit saya ingin menyinggung masalah hari ini adalah Lebaran Haji. Mari kita Lebaran Haji ini sekarang kita ambil sedikit makna daripada ritual haji itu. Yang pertama adalah para hadirin rahimakumullah, kemarin jemaah haji di Mekah itu adalah melaksanakan ibadah yang disebut dengan wukuf. Wukuf itu para hadirin rahimakumullah terambil dari kata waqafa, yang artinya berhenti atau diam. Pelaksanaan yang di sana adalah jamaah haji itu berdiam diri di suatu tempat yang disebut dengan Arafah. Artinya kita berhenti itu kita maknai di sini para hadirin rahimakumullah. Lebih-lebih yang pernah haji, yang belum haji sekalipun, hendaknya kita sekarang ini berhentilah dari berbuat dosa, berhentilah dari berbuat maksiat, berhentilah dari berbuat onar, berhentilah dari berbuat tidak baik. Dan tempatnya di sana pada hadirin rahimakumullah disebut Arafah, yang terambil daripada kata Arafah yang artinya tahu. Bisa kita ini tahu kepada diri kita sendiri, bisa tahu kepada orang lain, bisa tahu kepada Allah, dan bisa tahu kepada alam ini.
Hadirin rahimakumullah, yang saya singgung hanya dua saja. Biasanya kita ini urusan tahu ini, kalau dengan orang lain kita tahu jelas, oh itu. Sementara kita kepada diri kita sendiri nyaris tidak tahu. Inilah para hadirin rahimakumullah yang tidak baik di dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang lanjutnya para hadirin rahimakumullah, orang yang haji di sana itu setelah wukuf di Arafah itu lanjutnya yaitu ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu adalah para hadirin rahimakumullah cari batu. Batu itu ternyata tidak beda para hadirin rahimakumullah, batu Mekah dengan batu BBS 3 ini sama kerasnya. Hadirin rahimakumullah, kita ambil makna sedikit saja daripada Muzdalifah ini. Kita mengambil batu ini dan nanti batu ini dibawa ke Mina untuk dilemparkan dan dibenturkan di Jamarah. Maknanya apa ini para hadirin rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika falyakal hijarati aw asyaddu qaswah." Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, ada manusia ini yang punya hati kalau hijarah, seperti batu kerasnya hatinya itu. Bukan kata Allah, "Aw asyaddu qaswah," lebih keras lagi daripada batu hati manusia itu. Nah, di dalam ritual haji di sana, batu yang keras itu hendaknya kita benturkan ke Jamarah dan kita buang jauh-jauh. Jangan kita miliki yang namanya hati yang keras itu. Sekarang ini saatnya kita memaknai dan mengaplikasi ritual haji itu, sekalipun kita sekarang tidak melakukan haji yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, juga sedikit masalah haji. Yang kedua, sekarang ini juga disebut dengan Lebaran Kurban. Hadirin rahimakumullah, di dalam Lebaran Kurban ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mensyariatkan bahwa kurban ini adalah ritualnya itu adalah menyembelih hewan yang umumnya adalah kambing atau sapi atau kerbau di sini. Hadirin rahimakumullah, apa ini makna daripada ritual kurban ini? Hadirin rahimakumullah, konon kata ahli ilmu nafas bahwa katanya di dalam diri kita ini, di dalam diri manusia itu katanya sedikitnya ada 4 tabiat, ada 4 watak. Satu disebut tabiatul insaniyah. Jadi ada pada diri kita ini tabiat manusia, seperti mau kasih sayang, mau memberi, bersopan santun, itulah tabiat insaniyah. Yang kedua ada tabiat malakiyah. Di dalam diri kita ini ada tabiat malakiyah, di mana yang namanya malaikat itu para hadirin rahimakumullah, yaitu tidak makan dan tidak minum. Kita kemarin insya Allah pada hari Arafah barangkali kita semuanya puasa, karena puasa kemarin itu adalah bisa menghapus kesalahan kita
setahun yang lalu dan setahun yang akan datang kalau kita puasa kemarin. Jadi kalau kita puasa itu lagi ketempelan tabiat malakiyah, tabiat malaikat. Yang ketiga adalah tabiat atau syaitaniyah. Yang ada pada diri kita ini adalah tabiat setan, ada juga pada diri kita. Dan yang keempat adalah tabiatul hayawaniyah, ada pada diri kita ini tabiat hewan. Nah, para hadirin rahimakumullah, konon kata para ahli yang dua, tabiatul insannya dan tabiatul malakiyah ini hendaknya kita pelihara. Sementara tabiatul syaitoniyah dan tabiatul hayawaniyah hendaknya kita buang jauh-jauh. Jangan diberi hak hidup di dalam diri kita ini, sehingga digambarkan di dalam ibadah kurban kita sekarang ini adalah kurban itu kita sembelih, kita bunuh, kita matikan si hewan itu, dan setelah itu kita lemparkan, kita buang, kita kasihkan ke orang yang berhak. Jadi artinya tabiat hewannya itu mulai sekarang ini harus kita artikan tabiat yang tidak baik, yang harus kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini hendaknya buanglah tabiat hewannya itu. Sekarang saya contohkan sedikit saja. Contoh, saya ambil hewan kambing. Yang namanya kambing itu para hadirin rahimakumullah, kalau kita beri makan seikat rumput dan dia di situ ada kawan kambingnya, bahkan ada anak kambingnya di situ, ada anaknya, ada ibunya. Namun kalau kita beri seikat rumput ke salah satu kambing itu, pasti rumput itu akan makannya dan dia akan bawa lari. Tidak akan dimakan di situ dan berbagi dengan yang ada di sekitar dia. Dia bawa lari, tidak mau dia bersama-sama itu. Itulah para hadirin watak kambing. Pengennya senang dewek, kepengennya menang dewek. Itulah watak kambing. Lah ini harus dibuang. Yang kedua para hadirin rahimahumullah, untuk mempersingkat ini adalah labuah. Konon katanya para hadirin rahimahumullah, kalau di satu padang rumput yang luas dan di situ katanya berkumpul kambing-kambing, ribuan kambing di situ berkumpul. Begitu lewat seekor harimau, hanya lewat doang ini harimau para hadirin rahimahumullah. Tapi gimana keadaan kambing yang 1000 tadi yang kumpul itu berlarian semua, lari semua, takut dengan harimau seekor saja. Dan padahal harimau itu tidak mau apa-apa, hanya mau lewat doang, tapi dia sudah ketakutan sendiri. Apa sih sebenarnya kambing itu? Karena konon katanya yang namanya sifat kambing itu hanya mau kumpul-kumpul doang, tapi dia tidak mau bersatu. Saya ulang dan saya tegaskan, jadi yang namanya kambing itu konon katanya pada kambing itu yang semula hanya dia mau kumpul-kumpul doang dan dia tidak mau bersatu. Sebenarnya kalau dia mau bersatu, nah kalau dia tanduk itu satu harimau itu dengan 1000 kambing, saya kira dia tidak akan berdaya. Dan juga tidak begitu. Jangankan kita ditanduk oleh si kambing itu, dikencingin aja dia si harimau itu akan tenggelam dengan kencingnya
kambing itu tenggelam dia karena 1000 kencing gimana, tapi karena tadi itu yang namanya kambing tidak mau bersatu, akhirnya begitu seperti bumi di lautan yang begitu membunuh tapi tidak ada kekuatan. Apakah sifat kita demikian sekarang ini? Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang bisa saya angkat. Mudah-mudahan syarat dengan manfaat, dan mari kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keluasan rezeki kepada kita. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratuna allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma la taj'alna dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la musran illa yassartah wa la 'aiban illa satartah wa la faqiran illa aghnaytah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la 'udwan illa ahlaktah wa la bala'an illa dafa'tah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina shaqiyyan mahruma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kita mendengarkan khutbah salat Idul Adha 1446 Hijriah bersama Kiai Haji Jubaidi Ahyani yang merupakan Ketua MUI Kota Cilegon. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Sampai jumpa di spot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. La